Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha dari kelas PTIKD. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi yaitu scheduling atau penjadwalan. Nah, scheduling CPU sendiri adalah pengaturan proses-proses yang ada dalam CPU. Tujuan dari penjadwalan CPU itu adalah untuk menentukan proses mana dulu dan berapa lama proses tersebut akan mendapatkan pelayanan dari CPU. Selanjutnya, tipe-tipe penjadwalan. Yang pertama, First Come First Served Scheduling atau FCFS adalah proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Yang kedua, Shortest Job First Scheduler atau SJF. Pada penjadwalan SJF, proses yang memiliki CPU burst paling kecil dilayani terlebih dahulu. Nah, yang ketiga itu Priority Scheduling adalah suatu kasus khusus dari penjadwalan berprioritas. Yang keempat, Round Robin Scheduling. Konsep dasar dari algoritma ini adalah dengan menggunakan time sharing. Pada CPU, tipe penjadwalan dibagi menjadi dua, yaitu penjadwalan preemptif. Mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk menghentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Yang kedua itu penjadwalan non-preemptif, adalah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Selanjutnya adalah metrik kinerja. Metrik kinerja adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem, jaringan, atau layanan. Metrik ini memberikan gambaran tentang seberapa efisien, andal, dan responsif suatu sistem atau layanan dalam memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Beberapa jenis metrik kinerja yang umum digunakan. Yang pertama, response time. Waktu yang digunakan oleh sistem untuk merespons permintaan pengguna. Ini bisa mencakup waktu pemrosesan, waktu tunggu, dan waktu transmisi. Yang kedua itu throughput atau kapasitas. Jumlah data atau permintaan yang berhasil diproses oleh sistem dalam satu periode waktu tertentu. Biasanya diukur dalam bit per detik, transaksi per detik, atau permintaan per detik. Yang ketiga adalah utilisasi, yaitu presentasi waktu di mana sumber daya sistem seperti CPU, memori, atau jaringan digunakan secara aktif. Utilisasi yang tinggi menunjukkan penggunaan sumber daya yang efisien. Yang keempat itu ketersediaan. Presentasi waktu di mana sistem atau layanan tersedia untuk digunakan. Ini mencerminkan seberapa sering sistem beroperasi tanpa gangguan atau downtime. Selanjutnya adalah preemption. Preemption merupakan proses penghentian dan penggantian proses yang sedang berjalan dengan proses yang lebih penting. Kemudian ada deadlines. Deadlines merupakan batas waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Deadlines digunakan untuk mengelola prioritas antara beberapa pekerjaan yang sedang berjalan. Selanjutnya adalah context switching. Context switching adalah teknik yang digunakan sistem operasi untuk mengalihkan suatu proses atau thread dari satu keadaan ke keadaan lain. Kemudian strategi multilevel queue, algoritma scheduling yang membagi queue ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan keperluan schedulingnya. Contoh pembagian yang umum adalah antara foreground process atau interaktif dengan background process atau batch. Penjadwalan multicore. Penjadwalan multicore merupakan teknik yang digunakan untuk mengatur dan mengelola berbagai proses yang berjalan secara paralel pada suatu sistem multicore. Dan yang terakhir adalah penjadwalan terdistribusi. Penjadwalan terdistribusi adalah solusi perangkat lunak yang mampu meluncurkan pekerjaan atau beban kerja terjadwal tanpa pengawasan di beberapa server. Misalnya, penjadwalan terdistribusi dapat diinstal pada satu atau lebih mesin, yang melaluinya penggunaan dapat menjadwalkan tugas untuk dijalankan di server A, B, C, dan D. Jadi itulah tadi rangkuman materi dari scheduling atau penjadwalan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.